Merasa malas dan putus asa, tidak ingin melakukan apa-apa, padahal banyak hal yang harus diselesaikan. Saat semangat semakin menurun, merasa semakin tidak bertenaga. Berikut saya sharing tentang 5 tips cara menghilangkan rasa malas dan putus asa. Yang pertama, berhenti berharap kepada manusia. Rasa putus asa ini seringkali muncul di saat harapan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Apalagi harapan itu jika digantungkan kepada manusia. Berharap si A akan melakukan hal baik seperti yang pernah kita lakukan, tetapi ternyata dia tidak melakukannya. Itu juga bisa membuat kecewa. Rasa kecewa yang berulang-ulang ini membuat rasa malas, rasa putus asa menghampiri. Satu rangkaian, karena ini sama-sama negatifnya. Berhentilah berharap kepada manusia. Apapun yang Anda lakukan untuk hari ini, hari depan, ini bukan untuk orang lain, tetapi sebagai wujud tugas kita di dalam dunia ini sebagai manusia, sebagai pribadi, sebagai hamba. Kalaupun ada manfaat, orang lain biarlah ikut menikmati. Ada kebaikan, biarlah orang lain ikut menikmati kebaikan itu. Bukan kita berharap balasan dari manusia. Tentu akan sangat melelahkan, karena harapan utama itu hanya kepada Yang Maha Kuasa. Gantungkan harapan itu kepadanya, bukan kepada manusia di sekeliling Anda. Yang kedua, berhenti memikirkan penilaian orang. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan yang membencimu tidak mempercayai itu. Tidak ada gunanya terlalu sibuk menjelaskan diri sendiri kepada orang lain, karena orang-orang yang membenci itu tentu akan mencari hal-hal yang tetap untuk mendukung kebenciannya, mencari hal-hal jelek. Sementara orang yang menyukai Anda, tidak perlu Anda menjelaskan panjang lebar, tidak perlu pembuktian apa-apa, karena setiap saat dia menemukan hal-hal baik tentang diri Anda. Sehingga kita tidak perlu memperdulikan perkataan-perkataan orang lain. Di saat kita sudah melakukan hal benar, menurut tatanan, menurut norma, menurut peraturan, sudah cukup itu bagi Anda. Belajarlah dari pengalaman. Pengalaman itu selalu memberikan pembelajaran yang terbaik dalam kehidupan. Pengalaman itu memang tidak bisa kita putar kembali dan kita melakukan hal yang seperti kita inginkan. Kalau sudah terjadi hal yang tidak baik, maka itu sebagai sebuah kenangan yang menjadi pembelajaran untuk melakukan hal-hal baik ke depannya, untuk tidak mengulangi apa yang pernah terjadi yang tidak sesuai harapan tersebut. Jadikan pengalaman itu sebagai guru terbaik. Itu nasihat yang sering kita dengar. Betul, tidak perlu disesali. Mungkin pernah melakukan kesalahan, pernah gagal. Itu adalah pembelajaran. Yang perlu kita fokuskan adalah apa yang dilakukan hari ini, hari esok, lusa, dan seterusnya. Bukan dengan terus fokus kepada hal-hal buruk yang pernah terjadi. Lepaskan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan itu. Miliki tujuan hidup yang spesifik. Kebanyakan ingin hidup bahagia. Kebanyakan ingin hidup tenang. Hidup bahagia itu seperti apa? Hidup tenang itu seperti apa? Tentukan tujuan spesifik. Contohnya, kalau saat ini Anda belum memiliki rumah idaman, berarti Anda menginginkan hidup bahagia, hidup tenang. Bisa saja itu diantaranya adalah memiliki rumah, tempat tinggal untuk diri sendiri dan keluarga yang nyaman. Di sana ada kamar untuk anak-anak, ada ruang tamu, ada dapur, dan ada ruangan-ruangan lain yang diinginkan. Itu adalah bagian dari tujuan yang spesifik. Kalau sifatnya itu masih umum, ini membuat seseorang maka akan mudah merasa malas, bahkan putus asa dalam hidupnya, karena yang diinginkan itu tidak begitu jelas, sehingga untuk menandai ini sukses atau ini berhasil itu juga kesulitan, karena yang diinginkan masih sifatnya sangat umum. Semoga kembali bersemangat di tahun 2022, 2023, dan tahun-tahun berikutnya, selalu menikmati hidup ini dan penuh dengan kesyukuran, selalu berserah diri dan bahagia.